Ya, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan materi saya secara singkat gitu ya. Michael sudah menjelaskan banyak sekali tentang dasar teologi dan biblika, tentang kota, mengapa gereja harus peduli kepada kota. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, saya akan berbicara dalam konteks Indonesia gitu ya. Sebelum COVID, Bapak Ibu, kita itu mengukur keberhasilan gereja di kota itu dengan gedung yang besar, terus jumlah jemaat yang banyak, budget The yang number of the congregation by itu yang terkenal nama-namanya, lalu program-program yang besar. Ya, ini sebenarnya satu tujuan yang baik, begitu kelihatan baik, gitu, tapi sebenarnya tidak lengkap, gitu ya, tidak lengkap. Nah, sehingga kalau kita melihat program gereja itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu harus mengalami pertambahan di kota ini ya dalam jumlah gedung dan juga budget dan juga program. Jadi setiap pendeta itu dipush untuk mencapai target-target seperti ini. Sehingga Bapak Ibu, fokus dari gereja selama ini itu bukan kota, tetapi fokusnya itu adalah diri sendiri gitu. Jadi berbeda realitinya ya, berbeda dengan apa yang tadi secara ideal dijelaskan oleh Pak Michael, bagaimana gereja harus keluar dan mentransformasi kota. Karena gereja berusaha untuk membawa orang itu masuk ke dalam building. Nah, sebelum COVID, saya ingat bahwa gereja itu diguncangkan dengan penelitian yang mengatakan banyak anak muda yang meninggalkan gereja. Nah, penelitiannya memang dilakukan di Amerika. Tetapi kalau itu benar terjadi di Indonesia seperti itu, maka Indonesia akan mengalami masalah yang besar, menurut saya. Kalau anak-anak muda ini menjadi the unchurched. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia populasi penduduknya yang paling besar itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya, ini sensus tahun 2020. Ya, nah ini, dan sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang generasi muda di Indonesia, mengapa mereka sedikit tidak tertarik gitu ya dengan gereja. Beberapa hal yang coba saya lakukan, penelitian kecil-kecilan gitu ya terhadap 10 millennials yang tinggal di Jakarta dan Bandung. Penelitian saya lakukan tahun 2019 menunjukkan bahwa ternyata agenda yang tadi untuk big building, big money, big names gitu ya, terus kemudian big programs, itu adalah agenda yang tidak menarik buat generasi muda yang ada di kota. Nggak menarik, Bapak Ibu. Gitu. Ya, karena generasi muda ini ternyata di Indonesia juga ya, mereka lebih tertarik dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat, dan mereka tidak menemukan itu di dalam gereja. Jadi beberapa generasi muda yang waktu itu saya interview, mereka mengatakan saya nggak menemukan meaning di gereja, buat apa gitu. Terus nggak menemukan purpose. Lalu generasi muda ini adalah generasi yang suka bersosialisasi, ya makanya muncul sosial media dan lain sebagainya. Sedangkan gereja karena sangat program driven, itu mereka seringkali kehilangan relasi ini. Jadi banyak yang ngomong ke saya, kalau ke gereja coba ditanya, cuma disuruh lakukan, kapan bisa main musik, kapan bisa begini dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi gereja di urban gitu, kalau tidak melihat akan gap ketidaksinkronan ini, Bapak Ibu, maka kita akan berada dalam satu bahaya gitu ya. Nah, anak-anak muda juga lebih tertarik dengan isu-isu sosial tadi yang saya katakan, dan ini sudah banyak dibahas di berita-berita. Jadi inilah interest mereka gitu. Maka seringkali beberapa anak muda itu lebih suka terlibat di dalam kegiatan peduli kota atau city transformation di luar gereja. Karena gereja tidak memiliki program seperti ini. Jadi ada yang kemarin ikut audit di ACT Bandung, aktivis Sea Soldiers. Ya, kenapa? Karena gereja nggak peduli dengan laut, gitu. Maka dia ikut di tempat lain, gitu. Lalu ada yang melakukan gerakan-gerakan sendiri, zero waste, gitu ya. Terus mereka sangat peduli dengan sustainable development goals dan lain sebagainya. Ini berita seperti ini nih banyak. Oleh karena itu, banyak anak-anak muda yang mencoba melakukan gerakan-gerakan untuk transformasi itu di luar gereja. Jadi kadang-kadang mereka hopeless lah, adalah lama nungguin gereja gitu ya. Nah, ini ada dua contoh yang real dari adik-adik saya gitu. Nah, yang satu ruang berbagi ini, ruang bergerak, ini yang foundingnya adalah Christine. Itu adik KTB saya yang sekarang ikut di webinar ini. Ya, ini menyediakan platform untuk empowering kepada anak-anak muda di dunia pendidikan gitu, dan sangat aktif di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek nih
Facebook-nya atau Instagram-nya, Ruang Bergerak. Jadi ini dilakukan oleh Titin di luar gereja. Lalu satu lagi adalah podcast. Podcast yang ini di founding-nya adalah Cynthia. Dia juga sebagai penyiarnya di situ gitu, dan Cynthia juga ikut webinar kali ini gitu ya. Thank you Cynthia ya. Judulnya To Be Honest Podcast. Dan dia juga ingin nolong anak-anak muda, dia melihat anak-anak muda di masa COVID ini banyak mengalami depresi. Jadi podcastnya berbicara tentang problem, emosi, dan psikologi dari anak-anak muda. Salah satunya adalah jangan bunuh diri, begitu di situ. Ini tuh dia mengatakan, lama lah nunggu gereja, jadi bikin sendiri. Gitu. Dan saya rasa masih banyak lagi yang lain yang dilakukan oleh anak-anak muda, kerinduan mereka untuk transform the city, gitu. Tetapi itu tidak diakomodasi oleh gereja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tadi Michael sudah menjelaskan dengan sangat jelas gitu ya. Sebenarnya, what is the purpose of the church sejak dalam Perjanjian Lama? Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, sebenarnya gereja itu atau the Temple of God, Bait Allah atau Tabernakel, itu diset sebagai pusat untuk transformasi gitu sebenarnya gitu ya. Karena pada waktu itu hanya ada satu temple, mega church lah ya pada waktu itu. Mega church, nggak ada mega church yang lebih besar daripada Jerusalem Temple atau ya Solomon Temple. Itu mega church karena gede banget, tingginya 50 meter, dalamnya dilapisi emas. Ya, terus jumlah hamba Tuhannya adalah satu suku Lewi, jumlah populasinya itu satu bangsa. It's very big church, mega church. Dan itu dibangun oleh Tuhan dengan interior yang sangat indah dan luar biasa. Dengan tujuan supaya ini menjadi pusat transformasi gitu. Karena itu para imam, kalau kita lihat pembagian tanah di kitab Yosua, mereka tidak berkumpul di gereja, di Bait Allah, di tabernakel gitu. Ya, all the Levi, you have to stay in the tabernacle and then go anywhere. Just wait for people to come gitu ya. Dan tunggu aja nanti orang akan datang. Enggak. Tapi mereka tidak dikasih tanah dan mereka tinggal disebar di 48 kota yang berbeda. Kalau Ray Bake mengatakan ini adalah urban pastor. Mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Untuk menjadi spiritual leaders dan untuk memastikan bahwa hukum Tuhan, the law of God itu diterapkan di dalam kota itu. Dan kalau kita bicara tentang Torah, hukum Tuhan, itu bukan cuma hukum yang berbicara tentang ritualistik tidak, tetapi di situ adalah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Ya, ada hukum pidana, ada hukum pembagian tanah, ada hukum waris, ada hukum pernikahan, ada hukum care kepada binatang gitu ya, ada hukum bagaimana environmental care itu ada dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini harus diterapkan dan itu adalah tugas para imam gitu untuk memastikan hukum Taurat ini diterapkan sehingga menghasilkan satu community yang di dalamnya itu ada the taste of heaven gitulah. Ada cicipan kerajaan Allah. Nah, karena itu para nabi dalam Perjanjian Lama seringkali mengkritik karena para imam gagal. Karena pada akhirnya fokus para imam itu bergeser hanya kepada ritual. Jadi mereka gagal untuk memberdayakan umat Allah menjadi agen transformasi begitu. Jadi visi urban itu sudah lama ya, sudah ada sejak dulu seperti yang disampaikan oleh Michael tadi. Nah, kalau kita melihat pelayanan Yesus kan juga begitu. Ya, pelayanan Yesus itu merefleksikan hatinya kepada kota. Jadi kalau kita melihat ya, movement-nya Yesus bisa di-trace dari city ke city. Kita seringkali membayangkan, oh zaman Yesus itu rural, sangat rural barangkali. Kita membayangkannya begitu kan, Silent Night, malam kudus sunyi senyap. Tapi enggak, Josephus, ahli historian mengatakan pada waktu itu di wilayah itu sekitar ada 200 kota katanya. Dan pelayanan Yesus berada di tengah-tengah kota itu. Dia tidak berdiam di Bait Allah dan menunggu orang itu datang. Hampir semua orang bertemu dengan Yesus on the street. Makanya saya sama Pauline punya YouTube Theology on the Street gitu kan. Jadi Yesus ditemui di jalan, Zakheus ketemu Yesus di jalan, in the middle of society. Yairus ketemu Yesus di jalan. Perempuan yang pendarahan, orang kusta juga ketemu Yesus di jalan gitu. Jadi masuk di dalam kota. Dan pelayanan Yesus itu di kota-kota juga dilihat dari banyaknya orang yang muncul. Big populasi gitu, populasi yang besar. Ada kan diceritakan dalam Injil ketika Yesus berkhotbah, dia selalu diikuti oleh orang banyak gitu. Bahkan dia memberi makan kepada 5.000 orang. Bayangkan tuh banyak orang berada di sana. Jadi ini adalah gambaran urban ministry sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak hanya pergi berkeliling lalu mengatakan, ayolah percaya kepadaku maka kamu masuk ke surga. Tidak. Tetapi dia dealing dengan problem yang ada di city.
Ya, dia to touch the untouchable, to give voice to the voiceless, itu yang saya sering sampaikan di kelas-kelas gitu ya. Jadi dia benar-benar melakukan transformasi. Apa yang nggak benar di kota itu dia coba benerin begitu. Gereja mula-mula juga begitu. Bahkan Great Commission itu dimulai di kota. It start di Jerusalem gitu. Dimulai di kota, Bapak Ibu. Dan setelah penganiayaan yang terjadi gitu ya di Kisah Rasul 8, kitab ini mengatakan bahwa Injil tersebar ke kota-kota gitu, di kota Yudea, Samaria, Damaskus, Yopa, Kaisarea, Antioquia, dan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ketika Injil disebar, kita bisa melihat penyebarannya itu dengan melacak kota-kota di mana para rasul pergi. Dan bahkan pada akhirnya itu sampai ke Roma, yaitu kota yang paling penting di dalam kekaisaran Romawi. Jadi kota selalu menjadi fokus dari gerakan pekabaran Injil, khususnya dalam pelayanan Paulus gitu. Setiap kali dia masuk ke wilayah yang baru, biasanya dia melihat kota strategi mana nih gitu yang bisa menjadikan hub untuk pelayanannya. Dan Paulus juga tidak hanya melakukan penginjilan, ayo percaya kepada Kristus masuk surga, tidak, tetapi juga mengusahakan membawa kerajaan Allah itu berada di dalam kota. Karena itu kalau kita melihat surat-surat Paulus misalnya dalam Korintus, dia ngebahas banyak hal. Bukan cuma membahas tentang soul salvation, tidak. Dia di situ membahas tentang bagaimana orang Kristen berhadapan dengan kasus hukum. Dia membahas tentang Christian ethic. Dia membahas tentang filosofi. Jadi Injil masuk ke dalam berbagai area kehidupan gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau kita gambarkan, gereja itu seharusnya menjadi lampu yang menerangi kota, gitu kan? Ini idealnya kan begitu. Sehingga bukan lagi seperti tadi gereja mengumpulkan orang masuk ke dalam gedung gereja, tetapi orang-orang di dalam gereja dikirim keluar setelah di training gitu keluar dan mereka membawa mindset the kingdom of God itu ke dalam semua area kehidupan yang ada di kota, baik itu education, bisnis, pemerintahan, media, art, sport, politik, mungkin juga lingkungan hidup gitu. Ini yang harus dilakukan oleh gereja ya. Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu ya, dalam paradigma yang lama gitu ya, yang tadi saya katakan tidak komplit, itu gereja berpikir hanya kepada internal development, building, finance, program dan seterusnya. Nah, tapi kalau menurut biblical, gereja harus empower congregation ya untuk melakukan transformasi di dalam kota. Lalu kalau ini konteks Indonesia ya, gitu gereja biasanya fokus memperjuangkan kepentingannya sendiri, misalnya izin membangun gereja. Nah, tapi kalau di kota, gereja harus memberdayakan jemaat ya untuk mengusahakan keadilan di seluruh area kota, di pabrik-pabrik tempat mereka bekerja, di kantor-kantor tempat mereka berusaha gitu ya, di kampus-kampus harus berusaha menciptakan keadilan di sana. Gitu. Lalu yang ketiga, gereja itu fokusnya adalah mengumpulkan orang untuk aktif di dalam kegiatan gerejawi. Dalam komisi ini, komisi itu, gitu ya. Pokoknya, ayo cari orang untuk aktif, jadi aktivis gereja. Ya, tetapi kalau dalam paradigma Alkitab, gitu ya, gereja juga harus menyiapkan orang untuk aktif di dalam kepemimpinan publik. Ini kan minggu lalu Pak Agus bicara, kita itu kurang adanya communal leader, gitu. Karena memang itu bukan visi gereja selama ini. Nah, saya harap gitu kalau kita melihat tentang urban ministry, maka ini menjadi satu hal yang menjadi concern khususnya di Indonesia. Kita harus menciptakan jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang harus nggak dikomplain gitu loh, kalau nggak aktif di gereja nanti bilang kamu nggak pelayanan, kan biasanya gitu. Tetapi kalau mereka aktif di kepemimpinan publik, gitu ya. Jadi ada satu adik KTB saya mengatakan, Kak saya ikut ekonomi Pancasila gitu ya kemarin. Nah, semua mempertawakan sih ya. Tetapi itu adalah misionari yang dikirim oleh gereja untuk aktif di situ, di politik dan lain sebagainya. Karena itu juga adalah ministry yang penting. Jadi ministry tidak dilimit dengan aktivitas inside the church. Gitu. Lalu kalau dulu ditekankan kepada spiritual formation for personal piety, kekudusan, dan juga untuk benefit keuntungannya adalah untuk kehidupan gereja. Nah, tapi kalau kita melihat ada dalam urban ministry, maka harus ada holistic transformation, yaitu untuk mengempower jemaat sebagai agen transformasi yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus juga advocate for justice. Jadi ada misalnya kepada perempuan yang pendarahan, sama Yesus itu orang itu dikasih voice supaya dia bisa berbicara di depan publik. Lalu pemuridannya kan begitu, para murid dibawa keluar di tengah masyarakat atau discipleship-nya. Ada orang yang untouchable sama Yesus diberikan healing gitu. To touch the untouchable, itu dilihat oleh para murid. Jadi nggak cuma sekadar spiritual, tetapi holistic, social transformation, transformasi di bidang politik, educational, dan seterusnya. Gitu.
Lalu kalau fokus kita dulu itu menggunakan city resources-nya itu digunakan untuk internal purposes. Nah ini di dalam interview yang saya lakukan terhadap tadi generasi milenial gitu yang ada di Jakarta dan Bandung tahun 2019, beberapa dari mereka tuh mengatakan, papa saya itu dieksploitasi oleh gereja gitulah ngomongnya ya. Papa saya dieksploitasi oleh gereja dan mau aja lagi katanya. Waktunya diambil, uangnya diambil, tenaganya diambil sampai papanya nggak punya waktu buat keluarga. Lalu dia mengatakan, nah kalau gereja begitu, demi gereja keluarga dikorbankan, nah kenapa saya harus membela gereja yang seperti ini? Nah, tetapi kalau kita punya visi urban, maka kita akan rela menggunakan internal resources tadi untuk the benefit of community, untuk memperkuat keluarga-keluarga yang ada di kota, gitu, untuk memperkuat education, untuk memperkuat ekonomi dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu melakukan discipleship yang didesain sedemikian rupa supaya jemaat itu diberikan kingdom value, ya, dan mereka, kalau saya tuh berpikir ya, karena penekanan gereja selama itu adalah worship, public worship gitu. Tetapi sebenarnya kalau di dalam Alkitab harusnya discipleship gitu. Dan worship itu bagian dari itu gitu. Nah, discipleship menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana mendesain gereja yang memuridkan dan memberikan nilai-nilai kerajaan Allah, dan nilai-nilai kerajaan Allah itu dibawa ke dalam kota gitu. Sehingga kota mengalami transformasi. Nah, Bapak Ibu, setelah COVID kita mengalami perubahan yang besar. Khususnya nanti kita menghadapi era 5.0, yaitu munculnya digital era ini. Nah, ini kan mengubah banyak hal ya, mengubah gereja mau nggak mau kita harus berbicara tentang ini, di hal ini gitu. Apalagi saya tadi mengatakan, kalau gereja tidak lagi menarik buat generasi milenial dan generasi Z di Indonesia, di kota besar Indonesia, maka gereja akan mengalami decline gitu. Mungkin seperti di Eropa, kali nggak relevan lagi gitu. Nggak relevan lagi. Ya, dan karena sekarang itu eranya digital, siapa yang mengerjakan digital ministry ini kalau bukan anak muda gitu. Ya, karena kan Timothy Keller mengatakan ada 4 komponen yang penting di kota. Jadi influencer, satunya lagi ada anak muda UPG, terus satu lagi the poor kalau nggak salah gitu. Ya, nah influencer dan anak muda itu jadi satu biasanya. Nah ini kalau kita tidak melihat adanya gap ini, maka gereja berada di dalam bahaya menurut saya. Nah, apa pengaruh digital transformation ini atau COVID ini terhadap perubahan yang terjadi di gereja khususnya di Indonesia? Nah, yang pertama tentu saja gereja menjadi digitalisasi ya atau virtualisasi gitu. Semuanya digital, semuanya mengalami, makanya gereja yang tidak punya anak muda kelabakan, pasti kelabakan akan hal ini gitu. Yang kedua, gereja menjadi lebih terbuka dan mudah diakses. Ya kan? Karena digital platform itu membuat gereja itu terbuka terhadap berbagai budaya dan latar belakang bagi orang-orang yang datang untuk beribadah. Ini sangat urban. Karena memang ada gereja kota, tapi mentalitinya masih rural gitu. Misalnya gereja yang sangat menekankan etnis gitu ya, yang nggak salah sih, tetapi kalau sangat tertutup, itu cocoknya di rural, karena rural itu memang satu desa itu etnisnya sama begitu. Tapi kalau di kota itu multi etnis. Jadi kalau gereja cuma satu etnis, itu lama-lama gereja akan tidak bisa menyesuaikan adjust dengan perubahan zaman gitu. Apalagi tertutup. Tetapi dengan adanya COVID itu kan kita nggak bisa membatasi. Semua orang bisa masuk ke dalam ruang ibadah secara virtual, bahkan termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa ngecek YouTube kita atau sosial media kita dan masuk ke sana. Ya, jadi kayaknya Tuhan memaksa. Ini seperti yang terjadi di pembuangan di Babilonia. Jadi saya tadi katakan, gereja mega church itu, Solomon Temple, yang mega church, mungkin kalau orang bilang, that is a successful church. Gedungnya megah, duitnya banyak, hamba Tuhannya banyak gitu ya, jemaatnya juga luar biasa, uangnya juga banyak. Tapi sama Tuhan kok dihancurkan? God destroy that church, gitu, dihancurkan oleh Tuhan. Karena gagal menjalankan fungsinya sebagai agen transformasi masyarakat. Nah, sehingga waktu dibuang di exile, mereka nggak ada lagi gereja, dan mereka mau nggak mau harus emerge dalam society dan membuat small group gitu. Small community yang embedded di dalam masyarakat. Nah, itu kan terjadi dengan kita sekarang. Barangkali diizinkan kita mengalami ini, karena Tuhan memang ingin gereja kita menjadi lebih open dan accessible.
yang tadinya tertutup, kalau nggak hari Minggu nggak bisa masuk, kalau nggak Kristen nggak bebas masuk gitu, karena banyak benda-benda berharga gitu ya, jadi dikunci, ada satpam yang menjaga. Gitu. Sekarang sangat terbuka. Ya, lalu digital platform itu memberikan kesempatan untuk memberitakan Injil dalam skala yang lebih luas. Ya, kalau kita melihat ya Google Engine Search itu, digital church atau online church itu termasuk salah satu yang besar. Dan yang mencari sermon online gitu ya, adalah orang-orang yang mengalami berbagai macam problem dalam hidupnya, depresi, yang mau bunuh diri, dan lain sebagainya gitu. Yang insecure gitu. Jadi salah satu podcast atau YouTube yang diminati, yang viewernya banyak, itu adalah podcast yang membahas betapa vulnerable-nya manusia gitu. Kayak Daniel Manata dan lain sebagainya, itu yang membahas human is a human gitu. Nggak perlu pretend gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini mencari jawaban di dunia digital. Nah, kemudian karena ada geographic distance, jarak geografis, sekarang penginjilan itu tujuannya tidak bisa untuk menambah member ke dalam gereja atau building gitu. Tetapi yang mau nggak mau ya pokoknya kita membuat konten secara digital dan supaya orang takut akan Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan datang pada Tuhan. Karena di dalam masa COVID ini, kita nggak bisa membawa orang masuk ke dalam building, church building. Gitu. Dan kemudian sekarang organisasi gereja mau nggak mau lebih flat ya, lebih flat. Jadi ada benefit yang baik lah dari beralihnya physical building kepada online atau digital ini. Lalu gereja juga menjadi lebih terintegrasi karena seluruh aktivitas berada di dalam dunia digital. Ini mendorong orang untuk melakukan integrasi. Jadi bagaimana orang melihat YouTube kita waktu worship itu juga berfungsi sebagai mission gitu. Evangelism misalnya. Bagaimana itu juga bisa berfungsi sebagai pastoral care. Ya, dan itu harus dipikirkan gitu. Lalu sekarang tujuan utama gereja seharusnya nggak bisa lagi untuk mengumpulkan orang masuk dalam building, kan? Nggak bisa lagi. Gitu. It's not possible anymore sekarang, khususnya sekarang. Mungkin setelah pasca COVID saya tidak tahu, tapi pasti akan terjadi perubahan. Tetapi kita harus mulai berpikir shifting. Bagaimana kita equip orang-orang di gereja dan bisa mengirimkan mereka ke dunia fisikal maupun dunia digital untuk melakukan transformasi. Lalu kemudian yang keempat, COVID-19 ini membuat orang realize pentingnya komunitas. Dan ini yang disuarakan oleh generasi muda berulang kali sebelum terjadi COVID, yang mengatakan, aku nggak merasa belong di gereja. Kalau masuk ke gereja itu cuma disuruh mengikuti program dan aktivitas gitu. Nggak pernah tuh ditanyain tentang, ya nggak ada lah komunitas yang fun, yang komunitas yang kayak Michael tadi mengatakan, the church harus menjadi family gitu. Nggak ngerasa gitu waktu itu, karena terlalu sibuk dengan program dan aktivitas. Tapi COVID-19 ini membuat orang realize betapa komunitas itu penting gitu. Dan kehadiran gereja itu dinantikan. Kehadiran gereja bukan cuma, kan fokusnya selama ini gereja itu cuma 2 jam atau maksimal 3 jam satu kali dalam satu minggu, di hari Minggu. Tapi sekarang itu mereka menuntut kehadiran gereja daily life mereka. Nggak cukup cuma worship di hari Minggu. Bagaimana gereja hadir di Instagram, di Facebook, di YouTube, address daily issues gitu ya, yang terjadi di masyarakat. Mereka mau kehadiran. Dan spiritual formation kan kadang saya pikir, apa sih yang penting dari spiritual formation adalah being present. Bukan cuma toast konten gitu ya. Udah saya toast konten dalam sosial media, enough. Enggak. Tetapi sosial media harus menjadi betul-betul sosial interaksi gitu. Bagaimana gereja dirasakan kehadirannya, gitu. Jadi nggak cukup hanya drop a sermon once a week on YouTube dan bye-bye, gitu. Nggak. Tapi gereja harus mulai mikir bagaimana bisa hadir betul-betul, gitu dalam dunia digital ini. Yang terakhir adalah gereja harus lebih peduli kepada social issues. Nantinya begitu. Kalau mau menarik atau memberdayakan anak-anak muda. Ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh gereja. Digital platform itu memberikan informasi yang tidak terbatas tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dan salah satu adik KTB saya kemarin, kita KTB sibuk membagikan makanan buat orang-orang sekarang ini lagi sakit COVID dan insoman. Jadi anak-anak muda, ayo kita bersama-sama yuk provide food bagi siapa saja yang melakukan isolasi mandiri dan dikirim gitu. Ini mereka pengen lakukan ini gitu. Jadi kemarin dia waktu ikut KTB on off karena harus mengatur telepon, membagi-bagikan makanan. Nah, gereja harus peduli masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini. Dan keberhasilan gereja tidak bisa lagi diukur berdasarkan jumlah orang yang ada di gereja masuk ke dalam building, tapi diukur dengan berapa banyak congregation yang ditransform
dan siap untuk dikirim ke dalam community, urban community. Baik itu secara digital dan juga non-digital. Nah, itu akhirnya kalau kita lihat ya, dulu sebelum COVID dan nanti kita berhadapan dengan era 5.0, kalau dulu kita melihat digital technology dan sosial media itu hanya sebagai tool saja. Nah, tapi sekarang kita harus melihatnya sebagai culture. Karena ini culture, kita harus redeem the culture. Transform culture itu. Nah, lalu kemudian selama bertahun-tahun ya gereja menggunakan sosial media itu untuk attract people masuk ke dalam building, gitu kan ya. Gunakanlah. Nah, sekarang enggak. Gereja harus enter, masuk ke dalam dunia digital dan melakukan transformasi. Kemudian seperti yang saya katakan, fokus dari gereja adalah Sunday worship. 1 kali dalam 1 minggu 3 jam lah at the most gitu ya. Nah, fokusnya sekarang harus beralih ke holistic view yang mencakup seluruh aspek kehidupan melalui digital technology ini. Kemudian kalau dulu keberhasilan gereja secara digital itu diukur dari banyaknya follower, subscriber, atau viewers, maka sekarang kita harus mikir, gereja berhasil kalau memiliki kemampuan menggunakan digital platform di dalam melakukan pemuritan, dan pemuritannya itu dianggap berhasil kalau yang dimuridkan itu siap diutus melakukan transformasi. Begitu. Yang terakhir, kalau dulu kita menggunakan digital resources untuk internal purpose, maka di era 5.0 kita harus menggunakan digital resources ini untuk transformasi kota. Nah, itu yang saya bisa sampaikan.